Baik, saudara sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk praktikum minggu ketiga ini tentang pengenalan simulasi sederhana, saudara sekalian. Dengan terpaksa kita masih tetap secara daring ya. Eh, Nampaknya ini sudah menjadi solusi ya. Tidak kesulitan kita juga luring ya. Tidak masalah, tetapi kita akan berusaha bagaimana supaya kalian dalam praktikum tidak mengalami kesulitan ya. Nah, pengenalan untuk praktikum sederhana ini, simulasi sederhana, kalian dihadapkan pada usaha penangkapan ikan ini, ya, ikan laut lah ya. Kalau ikan tambak sih gampang, atau di kolam itu kan statis, nah. Itu statis. Kolamnya luas berapa, gitu ya, kan gampang, ya. Luasan umpamanya 5 kali 10 meter. Bobotnya nanti di kedalaman misalkan 2 meter. Kalau itu air deras, ya, jadi kolam air deras, maka kapasitas bisa kalau ukuran 1,3, 1 kilo 3 ekor, maka diperkirakan bisa sampai 1 ton. Ya, sangat mungkin. Tapi kalau di laut lepas, di perairan kan, ini kan bisanya diduga. Diduga. Berapa populasi? Tidak tahu. Berapa kemampuan tangkap juga tidak tahu. Nah, itu biasakan berdasarkan hasil tangkapan rutin yang dicatatkan, ya. Baik, saudara sekalian, misalkan ini stok fish ikan di laut adalah 1.000 ton. 1.000 ton, ya. Siapa yang tahu? Memang ada ilmunya, pendugaan stok ikan namanya, ya. Ya, ada ilmunya ini, ya. Pak Jawali mempelajari cukup rumit juga ini. Semua isinya adalah rumus semua, karena matematika memang. Berdasarkan data hasil tangkapan yang dicatatkan ke dinas atau ke pelabuhan terdekat, pelabuhan ikan yang terdekat, ya. Kalau bangsa kita memang relatif uh, rawan ya. Jadi masalah data ini, data apapun, data UKM, kalau data penduduk masih sih mendingan ya. UKM, data usaha UKM, macam-macam jenisnya, wis susah ya. Kita mencari data kemana juga susah. Statistik paling hanya data-data kuantitatif semata, tetapi apa yang ada dalam UKM susah ya. Apalagi seperti ini, datanya mungkin ya ada hasil riset, balai-balai riset. Tapi kalau diminta untuk publish itu agak susah kita itu. Itulah Indonesia sampai hari ini ya. Data bisa disulap bim salawim, itulah ya. Ya, dari tidak ada bisa ada dan seterusnya. Sehingga kalau data itu tidak baik, maka jangan heran ya pengambilan keputusan juga ya tidak benar. Karena datanya juga seringkali dipermainkan ya. Dan itu bukan menjadi rahasia urusan apapun ya. Jadi kalian harus harus siap-siap lah nanti kalau penelitian, kalau minta data ke statistik atau dinas terkait, kalian kesulitan. Ya, baik saudara sekalian. Stok fisikan misalkan 1.000 ton, laju reproduksinya adalah 0,05 laju kelahirannya, laju reproduksi istilah, kalau ikan jangan kelahiran lah ya. Ya. Kemudian laju ekstraksi rate. Jadi ini adalah kemampuan untuk memperbanyak diri. Sedangkan ekstraksi ini adalah laju untuk penangkapan. Ya tentu laju penangkapan harus lebih kecil dengan laju produksi. Kalau laju penangkapan lebih tinggi dari produksi, otomatis mengalami depresi, mengalami penurunan, bahkan bisa punah. Dan itu sudah terjadi di beberapa tempat, utamanya di Laut Jawa. Ya, banyak beberapa jenis ikan yang sekarang sudah mengalami kemudahan atau migrasi pindah ke tempat lain atau berwaya. Karena ekstraksi laut itu, extraction rate-nya, laju ekstraksi, laju penangkapannya jauh lebih tinggi dibandingkan laju kemampuan untuk bereproduksi. Ya, dan itu real. Saking padatnya penduduk di Jawa. Sementara di luar Jawa kebalikannya, ya. Jadi jangan heran kalau di Papua, di Merauke itu namanya ikan mujair, itu besarnya seperti piring makan yang paling besar dengan ketebalan sampai 3 cm.
Tapi kalau di Jawa mana ada, paling ukurannya 10 cm begitu, tidak sampai. Kecil-kecil lah ya, walaupun itu budidaya tidak banyak ya. Kemudian di situ reproduksi adalah reproduction rate dikalikan dengan stock fish. Jadi berapa jumlah ikan yang ada di itu dikalikan dengan laju reproduksi. Sedangkan extraction rate adalah extraction rate-nya sendiri. Jadi extraction itu adalah laju penangkapan. Berapa jumlah penangkapan adalah extraction dikalikan dengan stock fish-nya. Kemudian di sini ada unit cost-nya. Jadi penangkapan, harga produknya 500, profit adalah total revenue dikurangi total cost, ya sama dengan rumus-rumus umum ya. Tugas kalian adalah membuat diagram foresternya ya, model dinamiknya bagaimana penangkapannya. Nanti Pak Jamali akan berikan contoh juga di dalam Google Form, di dalam Google Classroom sudah ada juga ya. Simulasikan modelnya ini ya. Bagaimana kalau extraction naik menjadi 0,1, bagaimana reproduction kalau itu turun 0,05, dan bagaimana kalau dua-duanya digabungkan. Jadi extraction naik 0,15 dan apa yang akan dihasilkan. Bagaimana stock fish dan profit yang diperoleh. Jadi yang utama adalah penjelasannya, bukan hanya gambar ya. Gambar dilampirkan kemudian ya. Jadi kalau kita lihat sekarang masuk ke apa namanya? Ini ya. Nah, ini. Jadi setelah kalian masuk ke apa namanya? Ke PowerShip, silahkan install sendiri karena kita masih belum bisa ketemu langsung. Kalau kalian kesulitan, temui Pak Joko ya. Karena ini adalah tugas masing-masing. Silahkan kalian konsultasi dengan Pak Joko Tenesi ya, Joko Prayitno. Bagaimana cara menginstal. Kalau kalian punya laptop yang lama, yang Windows di bawah Windows 10, silahkan aja. Windows SP gitu ya. Windows 8, mungkin silahkan aja ya. Windows 7 ya, mungkin sekarang agak jarang sudah ya. Ya, maka ini langsung kompatibel. Nah, softwarenya ini software yang lama memang. Kalau pakai software yang baru, Pak Jamali belum bisa merunning ya, agak kesulitan ya. Baik, saudara sekalian. Nah, tinggal nambahkan aja, tinggal membuat aja ini diagram foresternya, diagram dynamics-nya, ya, stock fish-nya berapa? Nih, tolong perhatikan. Kan gampang dong. Fish ini stock fish ya, ini stock fish ya, tinggal masukkan aja ya. Stock fish ini kan, ya, ya, masukkan ini. Sampai betul hitam. Kalau udah hitam nggak bisa ya. Demikian ini berarti ini reproduksi. Ya, kalau extractionnya kebalikannya. Dari apa namanya stok keluar ya. Ini harus keluar begini ya. Ini berarti nyambung ini. Ya, dan tidak boleh dalam suatu layar ada nama yang sama. Misalkan kau saya ketik di sini, stockfish. Mau nggak kira-kira? Nggak mau kan? Tapi kalau saya tulis stockfish, fish 2, mau kan? Oke? Karena dalam satu sistem dia tidak mau diduakan. Tidak mau ya. Tidak mau. Namanya harus beda. Jangan sekali-kali dengan yang sama. Sistem tidak mau menerjemahkan. Dia tolak. Ya. Reproduction rate itu adalah, ini adalah stock fish, kemudian ada reproduction. Jadi reproduction, misalkan reproduction. Saya tulis reproduction 2 ya, biar gampang. 2, dia tidak mau strip ya. Ya. Kalau saya ketik reproduksi jelas tidak mau kan. Ya. Ada namanya sama. Dan reproduction rate-nya tinggal masukkan. Ya, ini. Yang ini juga sama. Ya. Extraction rate. Ini adalah konektor. Sampai hitam berarti sudah terhubung. Kalau tidak sampai hitam berarti belum.
Ya, ini juga sama, tinggal masukkan. Karena reproduction itu adalah hasil perkalian dari stock pitch dikalikan dengan reproduction rate, misalkan. Reproduction rate. Rate 2. Nah, biar gampang ya. Kalau ini kan sama dengan ini nanti ya. Oke. Dan seterusnya. Ya. Nanti ini kalau di sini sudah ada gambar extraction, tinggal masukkan, tambahkan lagi total revenue. Total revenue hasil penjualan. Jumlah ikan yang ditangkap dikalikan dengan harga. Harga sudah ada. Tadi sudah ada kan ya? Harga. Kemudian total cost, ini total revenue, total cost, kalikan jumlah produksinya, hasil tangkapnya, kalikan harga cost per unit. Kemudian profit adalah selisih total revenue dikurangi dengan total cost. Jadi misalkan logikanya, ya, ini ya, perhatikan. Setelah anak panah selesai semua, ya, anak panah ini selesai semua, begitu, ya, ya, baru diisi ini harga produknya berapa sih? Oh ternyata di sini berapa nih? 500 ya, 500 ya. Ya kita kita abaikan dulu sementara harganya apa per ton apa 500.000 dan oh dia 500 gitu aja ya. Nanti satuannya harus sama kalau kalian riset ya. Kalau itu 1 ton maka semua harga ton. Jangan campur-campur kacau nanti ya. 500 ya. Oke. Ya. Yang ngalikan aja. Ini kan total revenue adalah harga dikalikan berapa jumlah sudah tangkap. Total revenue adalah extraction rate sudah ada extraction kalikan berapa price product kali ini ya ada tanda kali. Hati-hati, tanda kali biasa ya, tanda bintang ya. Oke. Kalau ini sudah dimasukkan, maka tanda tanya akan hilang. Ya. Kalau saya di sini tidak ada, ya, tidak ada, maka ini tidak bisa, belum bisa jalan. Price produknya harus kita masukkan. Berapa tadi? 500. Enter 2 kali begitu. Udah. Profit juga sama nanti. Total revenue dikurangi total cost. Ya. Ini perbesar dulu ya. Udah paling besar. Jadi profit adalah total revenue dikurangi dengan total cost dikurangi biasa kan. Enter 2 kali. Sudah selesai. Kalau sudah selesai maka sorry tidak bisa dikurangi. Ya. Jadi kalau di run begitu, kalau ini tidak boleh, saya hapus kembali ya, saya hapus dulu ya. Saya hapus dulu. Hapus del. Nah, ini ya. Saya hapus dulu. Ya, yang tadi biar hapus lagi. Jadi kalau tanda tanya dia bisa running ya. Ya, jadi kalau di blok aja biasa aja di blok gitu. Nah, ini pindah aja ya, gampang kalau pindah sudah gampang. Ya, jadi kalau sudah sistem ini ditarik-tarik tidak akan lepas, pindah kemana aja. Ini sudah terkoneksi dia, ya. Nanti bentuknya silahkan diatur sendiri kalian sesuka kalian. Itu masalah seni, tapi ini yang utama adalah logikanya. Ini kan sistem sederhana. Ini sudah riset. Jadi kalau kerangkanya sudah kalian pahami, maka dapat dipastikan data tinggal ngente selesai lah. Tinggal menganalisis saja. Dalam sistem sistem nyata kan begitu. Sistem penangkapan, ya. Kalau di laut siapa yang mau nanam? Tidak ada yang tanam di situ, tidak ada yang pelihara. Yang pelihara Allah. Makanya kalau kita jadi apa namanya nelayan itu harus pandai-pandai bersyukur. Namun kenyataannya di masyarakat pesisir seringkali malah berfoya-foya tangkapan itu apa namanya panen raya malah di situ berbuat syirik gitu ya. Iya kan ada kan larung sesaji sesajen gitu kan.
ya, melarungkan sesajen untuk laut, dewa laut lah, ya, Nyi Roro Kidul lah, macam-macam begitu kan. Itu bentuk kesyirikan ya. Jadi, seharusnya pada saat panen raya sebagai buat wujud, perbanyaklah sedekah begitu ya. Itulah kewalik ya dari sisi, dan itu umum dilakukan. Nah, itu tugasnya ulama ya. Tugasnya ulama untuk memberikan edukasi kepada masyarakat seharusnya bagaimana gitu ya. Baik saudara sekalian, kalau sudah begini, maka tinggal running. Ini run ada dua, ada run step. Run itu total, truk gitu ya. Kalau run step itu adalah bertahap. 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Ya, nah di dalam penyusunan ini, tolong hati-hati. Jadi harus ini langsung run semua, ya sampai tuntas begitu. Berapa tahun yang kita simulasikan tergantung. Berarti sudah selesai ya. Jadi misalkan run mau simulasikan berapa tahun itu? Ya, ini simulates, ya, simulation setup. Jadi kita men-setup itu berapa tahun akan dimulai. Misalkan saya memulai misalkan ini selama 10 tahun, atau mulai misalkan misalkan dimulai misalkan tahun 2020 ke tahun 2025 misalkan. Kalau kalian penelitian. Set. Oke. Run. Langsung keluar kan? Ya. Gampang sebenarnya. Mau berapa tahun? Ini bisa sampai 100 tahun. 100 siklus lah maksudnya. 100 siklus. 100 siklus tergantung ya. 100 tahun terlalu lama lah. Janganlah 100 siklus begitu ya. Nah, apa saja yang dibutuhkan di sini yang mau ditampilkan, silahkan kalian di data ini tidak masalah ya, tidak masalah. Ini hebatnya sistem, kalau sudah kerja sistem itu enak. Ya, apa variabel yang dimasukkan? Tinggal insert ya, insert table. Jadi kalau sudah men-setup kayak gini, setup tadi, ya men-setup berapa ini sudah usah dirubah ya. Oke, langsung oke, berarti selama 5 tahun, tahun 2000 sampai 2025. Jadi kalau di dalam soal ini kan apa namanya sih, sebentar kita lihat. Karena kita bermain dua sistem begini, hati-hati. Ya, ya. Oke. Nah, dalam soal ini sudah setting aja tahun 2020 sampai 2025 lah, biar gampang begitu ya. Oke. Ya. Kemudian abaikan yang lain aja, tahunnya ganti aja gitu ya. Ini kan tinggal time. Tahunnya ini ganti tahun di sini. Time bisa ganti di sini. Tahun. Ya. Ini sudah ada kan tadi prompt stepnya. Oke. Yang lain-lain silahkan aja atur sendiri, baca sendiri nanti ya. Oke. Apa saja yang mau dimasukkan? Ya. Ya, memasukkan apa? Stockfish. Ya, stockfish. Tekan aja 2 kali. Fish gitu ya. Stockfish ini aja, stockfish gitu aja, karena ini di dalam layar ini banyak sih kebetulan ya. Ada extraction, ekstraksi, ekstraksi misalkan gitu. Extraction. Ada reproduction. Ya. Dan seterusnya. Oke. Ya. Grabnya juga sama. Ya. Kalau di run ini langsung keluar. Ya. Stockfish-nya ini, extraction ini, reproduksi ini, dan seterusnya. Yang mau ditampilkan akan tergantung kebutuhan. Dan kalau dihitung manual harus benar. Ya. Kemudian untuk gambar grab ini silahkan, ini grab ini pilihan ya. Ini. Nah, ini X dan Y. Ya. Mau gambarkan apa? Stockfish. Tekan aja. Apa yang ditampilkan? Stockfish. Oke. Stockfish run. Ini kan stockfish. Ini time.
Time-nya ganti tahun, ya. Nanti atur sendirilah, ya. Ya, Excel aksis, ya. Tidak ada istilahnya nanti ya, cari sendiri aja. Oke, oke, run. Berdasarkan ada ini, angka satu terakhir ada 1, 2, 4, 6 harus. Kalau tidak berarti salah. Tidak mungkin tapi ya. Ya, sangat mudah. Kalau ini sudah benar rumahnya ini, logika yang benar, maka yang mau dibuat ini rancangan lain, oh gampang ya. Dan seterusnya ya. Misalkan stock fish dan profit mau ditampilkan dah merubah lagi profit, profit, run. Wah, kan tampil lah. Ini stock fish, ini profit. Begitu ya. Nah, kalau misalkan nanti ada apa namanya? Ada skenario. Pak, bagaimana kalau ada kebijakan? Karena misalkan ada kebetulan extraction rate laju penangkapannya tinggi. Yang biasanya di sini 0,05 berapa? 0,05 diutarakan misalkan, oke sekarang kita turunkan. Ada kebijakan dari bupati, ada larangan untuk menurunkan penangkapan, laju penangkapan. Umumnya kita turunkan jadi 1. Buat lain-lain kalian ya, coba lagi ya. Oke, apa yang terjadi? Nah, ini kan direkam. Yang pertama direkam ya, disimpan. Kemudian nanti kalau dirubah, apa yang terjadi? Nah, ini run. Akan berbeda lagi toh. Nah, berbeda. Pergerakannya berbeda ini, berbeda. Ini yang dilaporkan, dibuat laporan ya. Ya, kalau dibuat tabel, buat laporan, maka akan berubah semua di sini. Semua berubah. Yang tampil di layar ini kebetulan ada beberapa skenario yang saya mainkan di dalam sistem ini ya. Mungkin itu, ini ada beberapa skenario ya. Saya mainkan kalau diturun dan sebagainya gitu ya. Misalnya 1 dan seterusnya ya. Ya, kalau saya kirimkan ini semua, kalian tidak kerja. Saya ini aja yang utama ya. Nanti silakan dimainkan aja apa maknanya ini. Di dalam hasil praktikum kalian jelaskan dari diagram ini dan outputnya ini silahkan di apa namanya di screen begitu. Kemudian dijelaskan ya, jelaskan apa maksudnya ya. Oke, sementara itu dari saya untuk praktikum ini. Nanti minggu depan secara bertahap akan saya tingkatkan ya, tergantung eh, daya serap dalam proses pembelajaran ini. Memang ini dibutuhkan secara mandiri untuk belajar dan belajar terus menerus ya. Oke, itu aja dari saya apa namanya praktikum kali ini pengantar. Ya, selanjutnya silahkan kalian secara mandiri untuk mengembangkan kemampuan mengoperasikan PowerShell. Oke, dari Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ctrl F10.